Kita tak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mencegah dan menghentikan stigma di sekitar kita tidak sulit bila semua pihak bersatu padu dalam berkomitmen untuk tidak menyebarkan prasangka dan kebencian pada kelompok tertentu yang terkait dengan COVID-19. Kita semua dapat ikut berperan untuk meminimalisir stigma negatif tersebut demi upaya bersama menanggulangi COVID-19. Mewakili para petugas kesehatan di salah satu rumah sakit ternama di ibu kota, beliau, seorang tenaga kesehatan yang tidak ingin disebutkan identitasnya, namun yang perlu diketahui bahwa sejak pandemi ini muncul, beliau sudah bersinggungan langsung dengan para pasien COVID-19. Kepada kami, beliau membagikan kisah dan curahan hati para petugas kesehatan selama menjalankan tugas. Ibu yang setiap hari ini bersinggungan langsung dengan pasien COVID. Kalau dikatakan rasanya, itu ada rasa khawatir, ada rasa takut juga ya. Ya, ibaratnya tuh kayak berjalan di atas bara api. Terkadang kita berpikir, semoga kita sehat. Itu yang selalu menjadi semangat buat kita dan aura positif buat kita. Kekhawatiran apa yang selalu ibu rasakan nih semenjak ibu merawat pasien-pasien COVID? Kekhawatiran itu adalah terutama ya untuk kesehatan untuk keluarga kita juga. Kadang kita dari sini tuh pulang, oh ya saya harus itu biar keluarga saya tetap terjaga kesehatan, dan saya harus tetap semangat, saya harus minum vitamin, saya harus ini biar saya juga tetap terjaga kesehatan. Seperti itu. Terus Bu, kita kan sudah hampir beberapa bulan ya semenjak pandemi ini terjadi, tapi masih aja gitu Bu, ada orang yang menganggap bahwa apalah misalnya COVID ini konspirasi atau menganggap COVID ini hanya bohong-bohongan. Nah, tanggapan Ibu mengenai orang-orang yang belum aware gitu Bu terhadap bahaya COVID ini gimana? Sangat disayangkan ya, kurangnya kesadaran dari masyarakat. Entahlah apa yang dipikirkan mereka itu, kita tidak tahu. Tapi saat ini yang ada di depan kami, tenaga kesehatan, kami harus menolong. Dan setiap hari ada selalu pasien yang positif. Seperti itu. Kalau misalnya Ibu sendiri nih, sebagai kan Ibu nakes yang bersinggungan langsung ya. Nah, bersinggungan langsungnya itu seperti apa? Apakah Ibu yang menjemput mereka dari ambulans atau gimana gitu? Saya bersinggungan langsung dengan pasien COVID ini untuk terutama tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dia bersinggungan langsung juga dengan pasien COVID. Jika tenaga kesehatan itu ada keluhan, maka saya lakukan tracking. Lanjut kita lakukan pemeriksaan swab. Setelah ada hasil yang tadi kita sebutkan teman-teman kita tenaga kesehatan itu, ternyata dia positif. Itulah yang menjadi kekhawatiran kita. Oh, tadi gue habis ketemu si ini, seperti itu. Nah, itu yang dikatakan tadi rasa kekhawatiran kita ya, karena kita bersinggungannya seperti itu. Yang justru kita belum tahu dia positif atau tidak. Setelah ada hasil baru kita ketahui dia positif dan kita bersinggungan. Jadi Ibu tenaga kesehatan yang melakukan tracking gitu ya Bu ya? Betul. Terus sebenarnya Bu, kan kita tahu nih Bu ya, pandemi ini masih terjadi dan kita nggak tahu sampai kapan akan selesai, akan berakhir. Gimana sih kalau dari para nakes sendiri ya saling menghibur diri gitu Bu? Karena kan kayak tiap hari nih pasien nih datang mulai pasti kan kayak tekanan batin, capek. Nah, cara menghiburnya gimana sih mereka cara saling menghibur dirinya?
saling menghibur diri untuk tenaga kesehatannya. Kayak capek gitu kan. Terkadang kita ya suka membuat apa ya, kalau sekarang itu ada media TikTok, kita buatlah TikTok dengan kita menggunakan APD, kita buat enjoy, happy, kita dalam sedang bekerja gitu. Kita bikin aura positif lah di dalam tubuh kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga sih. Berarti untuk teman-teman tenaga kesehatan sendiri nih atau ibu sendiri ini sempat juga menjalani isolasi mandiri nggak? Karena kan yang kita tahu ibu bersinggungan nih. Jadi apakah ibu juga ikut di isolasi mandiri kayak gitu? Awal-awal terjadinya eskalasi, kami memang diberikan fasilitas untuk ada penginapan lah di hotel, yang fasilitas di hotel untuk tenaga kesehatan. Itu mungkin salah satunya bentuk perhatian pemerintah atau aparat itu memberikan apa ya, bagaimana memutus mata rantai, karena yang pertama kali bersinggungan itu adalah tenaga kesehatan. Nanti dia akan senang bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang dia cintai, yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi mungkin salah satu itu. Jadi kalau untuk isolasi mandiri itu diberikan untuk yang sakit, yang dalam arti tidak ada tanda dan gejala. Kalau kami diberikan fasilitas, yaitu tadi seperti itu. Kita juga lihat ya Bu ya, maksudnya di TV banyak nih tenaga kesehatan yang kayak pakai pakaian hazmat. Sebenarnya rasanya pakai pakaian hazmat itu gimana sih Bu? Apakah engap atau pengap atau gimana sih Bu rasanya? Jangankan pakai hazmat ya, pakai masker N95 terkadang kita double masker aja itu sangat ngap, apalagi dengan itu seperti sauna ya. Teman-teman itu mengatakan jam pertama dia masih enjoy, masih happy, dalam arti masih energizernya masih bagus. Jam kedua dia sudah mulai agak-agak loyo, dalam arti udah berkeringat, otomatis dehidrasi. Sedangkan di situ selama 3 jam itu kita tidak minum, dalam arti itu kita benar-benar standby. Sebelum kita masuk kita harus sudah siapkan semua, udah makan, udah minum, kita udah punya cadangan energi lah seperti itu. Pasti ada rasa engap, terus rasa apa ya, dehidrasi ya kan, sehingga elektrolitnya rendah. Terus kalau sejauh ini bagaimana peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap para tenaga kesehatan ini dalam menjamin tenaga kesehatan? Alhamdulillah perhatian pemerintah cukup baik terhadap kami. Dari awal adanya eskalasi, kami diberikan fasilitas, terus kami mendapatkan suplemen ya, bentuk vitamin atau donasi seperti makanan atau apa. Alhamdulillah cukup baik. Kalau cerita-cerita yang menarik Bu, baik cerita dari pasien ataupun cerita dari tenaga kesehatan sendiri tentang selama pandemi ini tuh ada nggak sih Bu cerita yang menarik yang sekiranya bisa Ibu ceritakan kepada kita gitu? Cerita menariknya apa ya? Biasanya menemui pasiennya yang kayak gimana aja gitu. Ya, cerita menarik itu unik ya, manusia itu unik. Dalam arti apa? Awal pertama tenaga kesehatan kita sampaikan, jangan bergerombol, gunakan masker, ya kan, jaga jarak. Mereka tidak menghiraukan. Ternyata setelah itu mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Ternyata lingkungannya ada yang positif. Akhirnya maaf aja dia jadi pasien juga. Nah yang uniknya lagi pasien-pasien yang denial, sehingga mereka agak sulit kita atur, dalam arti kita arahkan, maunya dia mengatur sendiri atau apa. Akhirnya ujung-ujungnya dia tetap kita rawat. Awalnya mungkin dia memilih isolasi mandiri dan dia merasa strike ya, merasa dia kuat, dia merasa bisa, tetapi ternyata dia mungkin menyerah, jadi minta dirawat. Itu yang unik ya kalau menurut kita ya. Jadi dia rasa denial dia diarahkannya seperti itu. Kalau berbicara tentang stigmatisasi yang ada, yang terjadi, itu kan bukan hanya kepada pasien aja ya Bu, tapi para nakes juga mengalami itu. Mereka bahkan ada yang sampai diusir misalnya dari rumahnya. Nah, Ibu pernah gak sih mendengar cerita sedih tentang stigmatisasi dari teman-teman nakes gitu? Ada ya beberapa teman nakes itu dia bercerita
apalagi di awal-awal bulan Indonesia terkena COVID ya, di saat eskalasi sudah mulai meningkat, dia sendiri bilang saya sampai nggak pernah keluar rumah, karena kalau dia keluar rumah dia ditanya, ini bapaknya si ini ya yang kerjanya di sini, dia kan pegang pasien COVID gitu. Jadi seperti itu stigmanya. Terus tambah lagi ada nakes juga yang terkena COVID, dia sudah dinyatakan sembuh, dinyatakan bagus dan dapat bekerja kembali. Sampai tetangga ataupun tokoh masyarakat di rumahnya itu datang menanyakan, benar sudah sembuh, benar. Sampai akhirnya tetap kita bawakan surat keterangan ya, bahwasanya dinyatakan sudah negatif. Sampai diberitahu nih surat keterangan. Kalau mendengar cerita-cerita itu gimana sih Bu perasaan Ibu nih sebagai nakes mendengar cerita kayak gitu yang terjadi sama teman-teman dari yang itu terjadi kepada teman-teman dari tenaga kesehatan gitu, cerita-cerita kayak yang stigmatisasi itu rasanya gitu. Ya dia sedih sampai dia tuh di dalam kamar aja, sampai dia bilang tuh sampai ya serba salah lah gitu, bahwasanya stigmasi untuk tenaga kesehatan ya itu tadi dikucilkan. Tapi ada juga beberapa teman juga cerita lingkungannya justru mensupport, memberikan donasi berupa visor ya, facial itu dia memberikan donasi 102, ini buat teman-temannya ya Bu, nih sana dia berikan. Terus ada juga yang memberikan donasi madu apa ya seperti itu. Ada juga yang kiranya nggak semuanya stigmatisasi yang negatif, tidak semuanya ya. Ada juga yang memberikan yang positif, bahwasanya dia memberikan support seperti itu. Kalau untuk SOP penanganan pasien COVID itu sendiri gimana sih Bu? Kan kita tahu nih mereka diisolasi. Ketika mereka butuh bantuan itu apa yang mereka lakukan, yang harus mereka lakukan, apa yang bisa mereka lakukan? Misalnya kan karena diisolasi sendiri-sendiri, otomatis di situ tidak ada tenaga kesehatan. Nah kalau mereka butuh sesuatu, mereka akan melakukan apa? Kami di sini mempunyai SPO. Jika pasien itu tidak ada tanda dan gejala, tetapi hasil swabnya itu positif, kami lakukan isolasi. Berarti dia bisa melakukan semua dengan mandiri. Tidak perlu dalam arti kami hanya sekedar memonitor untuk terapi, pengobatan ya, untuk kapan kontrol lagi, untuk semua itu hanya sekedar monitor. Tetapi pada pasien-pasien yang lemah, tetapi dia memang harus dirawat, kami juga punya kategori, ada ICU-nya, ada juga yang ruang perawatan biasa. Mereka kita berikan bed atau kita buat CCTV di setiap kamarnya. Jadi kita tahu apa yang dia kerjakan. Satu kamar, satu pasien, satu CCTV. Kecuali kalau dia misalnya berkeluarga, anak dengan ibunya, bapak dengan istrinya, ya seperti itu mungkin satu kamar bisa berkeluarga. Semenjak pandemi ini kan orang-orang jadi takut nih ya Bu datang ke rumah sakit. Sebenarnya keadaan rumah sakit setelah adanya pandemi ini gimana sih Bu? Keadaan rumah sakit setelah pandemi itu Apakah menjadi sepi atau keadaan pandemi itu sepi? Tidak. Kebetulan kami kan merawat pasien setiap hari ada yang positif, ada yang positif. Sepi sih tidak. Tapi rasanya gimana ya? Ya tadi itu ketar-ketir aja ya, rasa ketar-ketir kita, bahwasanya aduh. Tapi disitulah timbul kewaspadaan kita tingkatkan kewaspadaan kita lebih aware lagi, kita lakukan protokol kesehatan dengan baik. Ya setiap hari pasti ada pasien di sini, pasti setiap hari ada pasien dan ada pasien. tapi berarti aman ya Bu? Karena banyak orang yang nggak mau ke rumah sakit takut kena COVID gitu. Berarti aman, bisa dipastikan rumah sakit itu walaupun memang ada pasien COVID, tapi kalau untuk yang mau ke rumah sakit ya bisa gitu ya Bu? Aman, tetap aman. Untuk seperti itu kita kategorikan aman. Dalam arti ya kita tetap monitoring ya. Terus untuk kita masyarakat yang awam nih Bu, apa sih Bu yang setidaknya bisa kita lakukan ya, walaupun memang tidak terlalu membantu, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya meringankan beban dari tenaga kesehatan yang selama ini sejak dari awal pandemi ini sudah berjuang di garda terdepan. Apa yang bisa kita lakukan Untuk masyarakat ya. Iya, masyarakat. Kami dari garda terdepan sangat-sangat berpesan
lakukan protokol kesehatan dengan baik, indahkan aturan-aturan pemerintah, himbauan-himbauan pemerintah. Ayo kita bersama putuskan mata rantai COVID dengan kepedulian kita terhadap lingkungan. Jangan buat stigma yang negatif untuk COVID. Apakah itu estimasi ataukah asumsi-asumsi yang negatif terhadap COVID. Tapi kita berprinsip bahwasanya COVID itu ada dan kita bersama-sama memutus mata rantai COVID. Seperti itu. Terakhir, pesan Ibu sebagai tenaga kesehatan untuk teman-teman tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat atau mereka yang bekerja di bidang tenaga kesehatan, apa sih Bu pesan Ibu untuk mereka yang sampai saat ini masih terus berjuang di garda terdepan? Pesan-pesan untuk nakes ya, teman-teman nakes semua, bahwasanya kita tetap semangat, lakukan ini sebagai ibadah, dan kita tetap waspada. Gunakan APD dengan baik dan benar. Gunakan APD sesuai indikasi. Tetap kita berhati-hati karena dengan APD itu kita sudah mempunyai tameng untuk perlindungan diri kita. Lakukan pelepasan dan pemakaian APD dengan benar. Karena dari situ paling tidak kita sudah melakukan hal baik untuk mengurangi terjadinya penularan terhadap COVID. Mungkin segitu aja. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mari hargai para tenaga kesehatan yang telah menjadi garda terdepan dalam layanan penderita COVID-19. Mereka semestinya kita tempatkan sebagai orang-orang yang banyak menolong kita, bukan sebagai objek diskriminasi. Stigma negatif yang diberikan hanya akan memperparah keadaan, baik secara mental maupun pada penyebaran.